Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang sudah hadir di sini. Terima kasih juga untuk Bapak Kepala Desa Joko Setran, Bapak Priyadi serta perangkat desa yang sudah hadir malam hari ini, serta pula Ibu PKK se-Desa Joko Setran yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih juga untuk mahasiswa dan Bapak Ibu guru dosen yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih juga untuk perwakilan muda-mudi dari pihak RW di Desa Joko Setran yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mempertemukan kita pada malam hari ini dengan rahmat hidayat dan karunia-Nya. Kita bisa berkumpul di RW 7 dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Bu Purwanto. Saya di sini sebagai ketua muda-mudi di RW 7 di Jasigma. Sebelum mulai pembacaan secara posyandu untuk adalah kita untuk selanjutnya ini saya akan sedikit mendongeng ya untuk pembacaan sejarah. Posyandu remaja di RW 7 pertama kali dicetuskan itu tahun 2017 oleh Ketua Karang Taruna kita Mas Akbar Margadewa, karena pada tahun itu di desa kita Jasigma khususnya RW 7 itu pemuda-pemudinya masih kurang aktif di kesehatan. Jadi pertama dicetuskan itu tahun 2017. Terus kita mulai laporan ke posyandu dilaporkan ke ibu ini. Terbentuk pertama itu bulan Februari, tepat Februari ini tahun 2018 dengan anggota sejumlah kurang lebihnya 40 orang. Pertama itu yang kita jaring awalnya itu muda-mudi dulu yang usianya produktif mulai dari 15 tahun sampai 25. Lambat laut sampai sekarang kita menjaring remaja mulai dari usia 12 tahun sampai 25 tahun. Jadi usia udah mulai mengajak remaja, kita sudah narik untuk apa sih kesehatan remaja itu, apa sih yang nggak boleh non buat kita itu baik atau enggak, biar kehidupan kita itu lebih sehat. Dan alhamdulillah untuk anggota posyandu remaja ini sudah ada 85 orang. Itu mulai dari usia 12 tahun. Ini untuk tahun 2023 85 orang itu mulai dari 12 tahun sampai 25 tahun. Mungkin kelihatannya ini cuma sedikit soalnya banyak yang tes sama besok masih sekolah. Namun soalnya banyak remaja kita cuma ya SMP, SD kelas 4, 5 karena itu udah mulai puber, itu udah kita tarik karena mohon maaf juga karena mungkin enggak begitu ramai. Ini udah ada 85 orang. Terus seperti yang sudah dilihat tadi, awal mula terbentuk kita itu belum ada pengukuran lingkar perut sama lingkar lengan. Dulu itu cuma baru berat badan, tinggi badan, tensi dan konsultasi langsung sama guru.
itu pertama kali dibentuk sampai tahun 2020 COVID melanda. Setelah COVID pertengahan kita aktif lagi dan pengukuran tadi yang tinggi badan, berat badan, lingkar perut, kita tambah lingkar perut, tensi, terus lingkar lengan, terus untuk kesehatannya ada keluhan atau dan lain-lain, dan dipandu itu dulu. Terus dulu kita belum jadi satu tempat kayak gini, mas-mas, bapak dan ibu-ibu TKK. Dulu kita masih nomeden, dulu masih di Sindon, di tempatnya Mbak Wulan yang barat, karena di situ tempatnya kurang cukup, pindah ke timur, ke rumahnya yang timur di emperan, belum seperti ini. Itu dari 2017, 18, 19, 20, 2021 baru kita pindah ke sini. Untuk terus lanjut lagi, kepedulian kita juga bukan semata-mata cuman untuk kita sendiri, untuk lingkungan pun kita juga peduli. Awal mulai itu kita ada giatnya itu pertama pembersihan jentik nyamuk, pemantauan setiap rumah apakah ada jentik atau air yang menggenang. Terus kedua, kita ada bank sampah juga. Bank sampahnya kita yang pengelolaannya seperti yang ada di depan itu, rak sepatu, kita buat rak sepatu, jadi botolnya itu kita jadi satu, kumpulin. Sampahnya non organik seperti bungkus rinso, bungkus-bungkus selang lain itu kita nanti potong-potong, terus kita masukin ke botol, jadi sampai penuh padat. Terus kita bikin suatu kreasi. Pertama itu ada sepatu seperti contoh yang di depan, terus ada porsi dingklet itu, terus kita juga pernah buat gapura dari kobrik itu seperti yang di taman PKK kita buat hiasan potnya itu. Terus lainnya itu kita juga ada olahraga bersama, jadi di Mamunten cuma olahraganya ini baru ke yang cowok, untuk yang cewek belum bisa terlaksana karena waktunya belum pas untuk yang cewek. Kalau yang cowok kita ada pembinaan, itu pembinaan voli, cuman untuk musim penghujan ini kita baru off. Pembinaan voli mulai dari itu tadi remaja yang udah mulai puber kita bina, buat bibit unggul buat desa Jokosteran ini. Nah, ini seperti mas-mas yang di sini, ini binaan kita, karena dulu agak RW7 itu terkenal agak pendek-pendek, cuman terkenalnya agak pendek. Nah, ini kita bina, alhamdulillah ada sedikit buat motivasi kita ya. RW7 itu cuma meningkat juga. Terus lambat laut, alhamdulillah sudah bertempat di sini. Untuk kreasi pun kita juga masih berkembang. Jadi ini kita baru akan untuk bank sampah itu kita akan produksi lagi, karena kemarin sempat tertunda karena banyak yang di rumah-rumah itu kan udah ada sepatunya. Jadi kita nanti untuk bank sampah akan menyuplai setiap rumah ada satu produk kami. Terus lanjut lagi, produk kami sebelum COVID itu ada bank sampah. Terus pas COVID kita udah ada tempat buat cuci tangan
kita buat sendiri dari bank sampah itu juga kita distribusikan ke setiap rumah, ya. Terus itu aja untuk dari sejarahnya kita, mulai dari baru mencetuskan idenya sampai malam hari ini, alhamdulillah. Ulang tahun ya? Iya. Ulang tahun ya. Berapa? Kurang lebih 7 tahun ini untuk Karang Taruna. Itu aja yang bisa saya sampaikan untuk sejarah Posyandu remaja Desa Yokosutan, remaja RW 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala Desa Yokosutan Bapak Priyati beserta perangkat desa, yang saya hormati Bapak RW, RT, RW 7, yang saya hormati ibu-ibu pengurus tim penggerak PKK Desa Yokosutan, yang saya hormati Bapak Ibu dosen Poltekkes Kementerian Kesehatan Surakarta, yang saya hormati adik-adik ini masih muda sekali ya, adik-adik perwakilan dari masing-masing RW wilayah Desa Yokosutan, yang saya hormati juga adik-adik Poltekkes Kementerian Kesehatan, yang saya banggakan adik-adik ya, adik-adik dan teman-teman remaja. Jadi saya jadi ikut merit nom. Jadi tadi sudah dilihat sama Mas ini untuk sejarahnya pembentukan Posyandu remaja sudah banyak disampaikan. Bu Yuli tinggal nambahin saja. Jadi untuk kegiatan Posyandu remaja ini alhamdulillah bisa tetap langgeng berjalan. Nah, dari saat ini kan nuruti cangkem itu ya sekudune enom ternyata. Nggih. Bujuni kalau pengennya malam minggu iya ayo malam minggu. Pengennya minggu, oh iya mas minggu. Wis pokoknya derek anak-anak pokoknya. Yang penting anak-anak bahagia dari ngoten. Nah, jadi kegiatan yang kita lakukan itu sebagai gambaran tadi yang kita lihat dari pertama pendaftaran itu dilakukan oleh adik-adik juga, kemudian ada pengukuran dari mulai tinggi badan, berat badan, kemudian lingkar perut, maupun dan ukur lingkar perut. Nah, tinggi badan, kemudian sama berat badan kita akan menghitung IMT-nya, indeks massa tubuh. Jadi misalnya sok-sok ada sing rodok bobote rodok akeh ya sok digelengke kan tujuane ngoten, nggih. Terus kemudian kita ukur yang perempuan nih, nah sing laki mboten, yang untuk perempuan kita ukur lingkar lengannya yang sebelah kiri maupun kedua dada tubuh. Nah itu maksud kita tujuan itu untuk mengetahui bahwa remaja itu mengalami itu kekurangan energi kronis. Jadi kalau lingkar lengan sebelah kiri itu kurang dari 23,5 cm itu mengalami crack. Nah nanti crack ini kalau tidak ditangani rentetannya, kalau remaja putih kan mestinya ke jenjang pernikahan. Nah nanti ke jenjang pernikahan kalau saat dulunya nikah sebelum hamil saja non-sewu kondisinya tidak bagus, nanti gimana dengan kehamilannya, mesti ada rentetan. Itu tujuannya. Nah kemudian setelah pemeriksaan, kemudian nanti pengukuran tensi juga. Kira-kira ada enggak sih remaja yang mengalami hipertensi atau malah hipertensi seperti itu. Lanjut nanti ada konselor sebaya. Nah konselor sebaya biasanya ini nek cah nom-nom ini kan yo koncone iki oke pasti kira bro. Nah maaf deh saya sok ngundang anak-anak yo wis bro yo wis mas wis pokoke melu nom ngoten nggih. Kerane jaman saniki nek nyeluk ya semono. Jadi gelem kudu hidup nek nom ben dadi koncone. Nah nanti kalau yang konselor sebaya ini kan kadang remaja itu mohon maaf bunda-bunda PKK semua sosok sebenarnya punya masalah, tetapi sosok kadang mau ngomong sama ibu ini Bu repot dulu itu anak cerita ibunya sibuk sekali, jadi mungkin membutuhkan teman dia untuk curhat. Nah itu kita
memfasilitasi di konselor sebaya. Nah, kok cowok dan cowok dan cewek biar bisa sehatilah, maksudnya ada permasalahan seperti itu. Terus kemudian setelah konselor sebaya nanti ada konseling kesehatan. Nah, biasanya yang kita lakukan itu ada program kadang pemeriksaan GDS, gula darah sewaktu pada remaja. Terus kemudian screening anemia pada remaja putri. Nah, ya itu memang sudah menjadi program, dan untuk kegiatan screening anemia remaja itu alat dan bahan habis pakainya sudah difasilitasi dari desa. Terima kasih Pak Ber, ya, dari fasilitasi. Nah, ini tujuan kami. Kalau remaja ini anemia, kita tangani dengan konseling gizi seimbang, kemudian pemberian tablet tambah darah untuk remaja putri. Karena kadang mungkin di sekolah juga sudah dapat, tapi karena dapat dikantongi, wes baru kecuci hilang, dia benar. Pasti ada pernah dapat pas sekolah SMP ataupun SMA mendapat tablet tambah darah, dapat diminum benar. Nah, ya, jadi memang kita memang perlu perjuangan untuk menangani remaja ini supaya jadi remaja dewasa yang produktif, sehat, dan menghasilkan yang sehat juga nanti. Nah, itu kegiatan yang dilakukan di posyandu remaja seperti itu. Jadi anak-anak ini dibikin senang, jadi tidak hanya posyandu mengenai sosial badan. Kadang kita betul tadi dimelihatkan pemeriksaan jentik berkala, jadi keliling kita bagi tempat remaja-remaja ini untuk supaya juga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian senam ya, ada tetangganya pulang. Makasih ya Mbak, senam lagi ya Mbak. Anak-anak diajak senam, Mbak Asri. Kemudian senam kan Mbak, ya. Anak-anak remaja diajak senam. Jadi ada senam, ada pemisahan jentik, kemudian tadi ada bank sampah, ya. Banyak sekali kegiatan yang bisa kami lakukan supaya putra-putra ini posyandu remaja itu ya orang mau menukui nanti dibikin senang pokoknya sama anak-anak remaja ini. Nah, mungkin itu gambaran kegiatan yang kami lakukan dengan putra-putri semuanya, dan alhamdulillah putra-putri ini semangatnya luar biasa. Jadi mulai dari umur 10 tahun sudah kita ikutkan di posyandu remaja, karena ini kita gencar-gencarkan karena mohon maaf dan pangapunten di tahun 2023-2024 ini KTD pada remaja itu kita lakukan memang masih sangat tinggi untuk wilayah desa Debusra. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Ada di mana posyandu remaja? Posyandu remaja berada di Tasikmalaya. Mana di mana posyandu remaja? Posyandu remaja berada di Tasikmalaya. Yo ayo nimbang hehe, cek perkembangan hehe, fisiknya sehat, remaja jadi tua. Yo ayo nimbang hehe, cek perkembangan hehe, fisiknya sehat, remaja jadi kuat.